simahum fi wujuhihim min atharis sujud, saking sering dia ruku dan sujud, simahum fi wujuhihim, ada bekas, ada air wajah yang menunjukkan bekas ruku dan sujudnya. Banyak dibahas ini Ustaz, amun bidang-bidang kending ya tanden bahwa banyak ruku dan sujud itu tidak harus kendingnya bidang. Ruku dan sujud itu adalah buktinya bagaimana keimanan dan ketakwaannya semakin baik. Wabil khusus begitu kita berjumpa dengannya, sejuk hati kita, tenang jiwa kita. Maka dibahas bagaimana kalau yang hitam kendingnya ya mula kulit, nah sensitif punin dokter. Nggih, mun sabidang nikin den mesti dakan sekedik sujud lagu ini lawan bidang kending. Ara endah sak sengaja boya batu osok-osok apa bidang. Intinya bukan itu tanda simahum fi wujuhihim asar sujud, bahwa tanda daripada banyak ruku dan sujud adalah bagaimana kemudian mengalir kesejukan dalam wajahnya, dalam perangainya, dalam rangka iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allah Ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallahu katsira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kami hormati, mari kita ittaqullaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa sadaqar rasuluhul karim. Al-mukarramun, yang tiang muliakan, para tuan guru, alim ulama, tokoh agama, para asatiz yang tiang hormati, Bapak Camat, Bapak Lurah, Bapak Kepala Lingkungan, dan segenap jajaran pemerintahan yang terkait, yang tiang hormati Al-Mukarram Takmir Masjid Al-Hidayah Arong-Arong Timur beserta segenap pengurus masjid dan seluruh panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1443 Hijriah. Mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan tidak kurang yang kami hormati juga bapak-bapak, para tamu undangan, hadirin. Mudah-mudahan kehadiran Pelungguh Sami memenuhi undangan panitia ini senantiasa akan menjadi catatan amal kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama, tiang pribadi bahagia sekali dan tidak pernah mimpi sebelumnya. Jadi alhamdulillah Bapak Syahidin ini nelpon disuruh hadir maulid. Tiang pikir tiang undangan, datang doang, tundang. Tapi dia bilang Sida yang ceramah, aneh. Dan tiang pikir bukan masjid ini tempatnya. Subhanallah. Setelah disampaikan di Masjid Al-Hidayah, langsung tiang ingat arah kolah layak dari kita ke nyebur. Loloan macam di sini. Ya Allah, betul-betul tiang bernostalgia. Terus terang tiang kelahiran bumi ini Arong-Arong Timur. Rumah tiang di sebelah timur, sampai SD, tamat SD lah. Kemudian pindah ke Muhajirin. Subhanallah. Ingat gati tiang layak Mami almarhum Mami Ilyas. Nggih. Masya Allah. Balok Tuhan niki. Dan yang lain, sesepuh yang lain, subhanallah. Intinya bahwa tiang pulang ke rumah kalau berdiri di masjid ini, masya Allah, dan luar biasa perubahannya. Sungguh 180 derajat perubahan. Ini kesyukuran tiang yang pertama, alhamdulillah. Dan senantiasa tiang mengajak tiang Pelungguh Sami sama-sama kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala niki. Oleh karena nikmat ini tidak pernah bisa orang ngitung banyaknya, jumlahnya. Dari tadi kita bangun tidur sampai makin detinduk malik, masya Allah. Jamaah tiang lek musim corona sarubin beremberuan rumah sakit rebutan oksigen. Entah oksigen dentau berembok karingan pasien. Tiang Pelungguh Sami alhamdulillah uras tinduk, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Wah, karing teberembok mai lontah. Padahal amun terekeng leman detures sampai detinduk kurang lebih si beli oksigen baluk juta sejelo. Masya Allah. Mau kali sekian umur tiang Pelungguh pira utang le Allah. Amun jak terekeng, amun nara dispenda Allah le dunia jak insyaallah darat pada bani bayah. Lapuk jak pelai. Oksigen doang niki sida berembok. Deman terekeng sak lain. Subhan. Maka dari itu dalam surah Al-Ibrahim, surat Ibrahim, Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Ada bersyukur jak rombok. Kalau bersyukur atas nikmat, aku tambah, kata Allah. Jamaah tiang,
bersyukur atas nikmat Allah niki tentunya paling tidak dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala dan menyebut namanya. Bagaimana tidak? Karena begitulah cara kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat tahmid, alhamdulillahi rabbil alamin. Tetapi entah kalimat tahmid niki luwe masih sandek kau, luwe sandek tahu, atau ya lupa atau ya lalai. Subhanallah. Makanya Allah melanjutkan firman-Nya, wala in kafartum, kalau saja terjamin kesyukuran manusia kepada nikmat Allah, cukup ayat sampai tuh, la in syakartum la azidannakum, terus pia ayat lain. Tetapi Allah melanjutkan, wala in kafartum, jika, berarti memang sudah tertulis dalam Al-Quran, ya sa lupa, ya sa ndek tahu bersyukur, ya sa mele nerima doang lagu ndek berterima kasih. Ya ampun tersebut dalam ayat niki, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka inilah yang disebut dengan pilihan dalam hidup. Mele desakartum apala ing kafartum, ini kembali kepada kita. Maka dari itu alhamdulillahi rabbil alamin, sebenar kita bertemu, bermujalasah, bermajlis seperti niki dalam rangka napi, pertama sekali teberiuk pada saling ira untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah tiang rahimakumullah, karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala niki dalam hadis Al-Qudsi pernah disinggung oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis Qudsi itu perkataannya dari Nabi, tetapi maknanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya dia setengah Quran, disebut hadis Qudsi, yang nyampaikan Nabi, tapi kalimatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu lebih tinggi dia derajatnya dari hadis yang lain. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi tentang bersyukur? Man lam yashkur ala na'mai, siapa-siapa yang enggan, malas, lupa, lalai bersyukur atas nikmatku, walam yasbir ala balai, kemudian dia juga tidak mau sabar atas segala ujianku, fal yakhruj min samai wal yajid rabban siwaya, maka murka Allah Subhanahu wa ta'ala atas orang-orang yang tidak mau bersyukur. Dalam hadis qudsi dikatakan, fal yajid fal yakhruj min samai, kalau tidak mau bersyukur, kalau tidak mau sabar, keluar dari langitku, kata Allah. Kalau tadi diayatkan secara umum, sekarang semakin tekanannya semakin kuat. Saya boleh bersyukur sugul leman langit. Entusir si pasahidin leman arong-arong timu, arong-arong batai terpindah. Nggih, tusir si pasahidin areng kali arong-arong timu pindah, loe lain terpindah. Lagu amun Allah usir itu leman langit na, mu langit simbir de boyak malik. Berarti wah tutuk silin Allah.
Makanya perkara bersyukur niki sampai-sampai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yunin berjawab di Pak Aisyah, bilang kelem Aisyah tengah malam begelamang iman ya dinara diri Rasulullah jam 2 jam 3 kelem darak le sedih. Ketika bangun dilihat aneh dia sujud disembayang. Menurut Aisyah manusia biasa seperti kita, wajar dia ngomong sama suaminya Rasulullah, ya Rasulullah, side wah terjamin surga, terjamin ampunan sida-sida Allah, mau marak meninta ada sujud sembayang bilang malam, setiap malam sampai wafat beliau. Makanya sampai hadis ini terkenal, terus-terusan Aisyah bingung. Cara titel sekali wah semai, wah terjamin. Apalagi Pak Camat bilang sudah, dendek repot-repot, barah rurung aku pia. Tenang Pak Sahidin jadi kepala lingkungan, wah terjamin si Camat, ya kan? Engkan boyak sumbangan kan? Ini Rasulullah sudah dijamin ahli surga, dijamin ampunan atas segala khilaf. Masih tiap tengah malam sepertiga malam ruku dan sujud. Malah dalam hadis dijelaskan jangan ke beletong mata naen marak nike si kuat ruku sujud. Protes Aisyah, ya Rasulullah makat menelalu entan. Apa jawabannya? Afala tuhibbu an akuna abadan syakura. Aisyah, apa kamu ndak mau lihat aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Subhanallah. Jari yentan bersyukur Rasulullah denuah de uras tengah malam ruku sujud semata-mata berterima kasih atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jamaah tiang, sebenarnya dan hakikatnya apa yang Allah perintahkan kita jalani, apa yang Allah larang kita tinggalkan, yang dibungkus dalam kalimat iman dan takwa, itulah sebenarnya kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga betul kalimat tahmid selalu kita ucapkan. Lagu sida alhamdulillah ndek sembahyang salah, alhamdulillah ndek puasa salah. Maka dari itu hakikat kita sebenarnya sampai peringatan Maulid ini pun dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Hadis Al-Hakim disampaikan bahwa ketika Nabi Adam di dalam surga, dalam hadis Al-Qudsi lagi ini dijelaskan bahwa Allah sampai menyebut, ya Adam laula Muhammad, Nabi Adam, kalau bukan karena Muhammad, ma khalaqtuka wal jannah. Amun dek gara-gara Nabi Muhammad, dek kupiak sida kaca surga ni. Subhanallah. Jadi semua atas dasar kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai Muhammad dilahirkan, diutus menjadi Rasulullah, itu juga kita syukuri. Karena kalau bukan karena Muhammad, jangankan kita, Adam dan surga pun tidak Allah buat. Jamaah tiang rahimakumullah. Maka dari itu alhamdulillah ini terus kita jalani
bersyukur atas nama kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus dengan kelahiran makhluk yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebegitu dahsyatnya pesan bagaimana kita tidak hanya sekedar senang dengan dilahirkan Muhammad, karena beliau semua ini diciptakan. Munane tetenak mulut bid'ah hunin. Tetenak bersyukur maulud nun dia dapat tetenak napi-napi, diajak bersyukur. Subhan. Jamaah tiang rahimakumullah, kita alhamdulillah tetap maulid walaupun dalam rangka, dalam bentuk dan dalam cara kita seperti ini. Belum lagi kalau mau dibandingkan dengan cara-cara umat Islam yang lain, arak sampai sebulan penuh engkah-engkah. Subhanallah. Bahkan dalam sejarah dimulainya maulid ini Salahuddin Al-Ayyubi dan sekedar manok 2-3 biji, jamuannya saja begitu banyak. Bagaimana orangnya, bagaimana meriahnya, bagaimana suasananya, subhanallah ya. Makanya jamaah rahimakumullah, satu kata kuncinya maulid itu untuk apa? Bersyukur. Tidak usah kita bahas panjang-panjang sama orang yang tidak suka maulid. Udah, kita yang penting dalam rangka bersyukur. Endek telahiran Nabi sang denarat tiang pelunggu sami. Maka dari itu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah sekali lagi tiang ajak pelunggu sami, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kemudian mari sama-sama selalu kita sampaikan salawat dan salam kepada baginda junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana alhamdulillah hari ini sama-sama kita duduk di Masjid Al-Hidayah yang mulia ini untuk mengambil nilai-nilai perjalanan hidup beliau agar dapat kita tapak tilasi dan dapat kita amalkan menjadi bekal kehidupan kita di masa yang akan datang. Al-Mukarramun, para tuan guru, asatiz, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan para undangan yang berbahagia, peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu kita saksikan dan dapat kita ikuti, bahkan setiap tahunnya, kecuali mungkin kemarin saat corona, kita mengingat dan memperingati sendiri-sendiri di rumah masing-masing. Ini adalah merupakan tradisi yang baik, yang masih tersimpan dan terjaga serta terpelihara, di mana kalaulah tidak karena peringatan seperti ini, mungkin boleh jadi anak cucu kita tidak tahu saya Muhammad, saya no. Kalau tidak ada peringatan seperti ini, mungkin anak cucu kita, bahkan cicit kita, dia tidak paham ketika disebut nama Muhammad. Maka dari itu jamaah rahimakumullah, tadi Al-Qari dibacakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah, tidak hanya dalam fisik, bahkan dalam jiwa dan raga beliau, semuanya mengandung yang namanya uswatun hasanah. Apa itu uswatun hasanah?
suri tauladan, contoh, figur, nilai-nilai kebaikan yang harus kita ambil dan ikuti untuk keselamatan kita di dunia dan akhirat. Dan ini Allah pertegas dalam Al-Quran. Namun banyak yang bisa mengikuti, tetapi tidak kalah banyak yang tidak mau ikut. Nah, ini masalahnya. Kalau sudah kita lihat sekarang banyak yang berlomba-lomba hafal Quran, senang. Kita lihat banyak yang mengaji, senang. Kita lihat banyak yang membuat majelis taklim, bagus, gembira. Tetapi jamaah tiang rahimakumullah, di balik itu kita pun tidak mau menutup sebelah mata betapa banyak ketimpangan. Bahasanya pemerintah itu sampah masyarakat. Kemben teparan sampah masyarakat, ya pihak bahle doang, ya arak doang gawe lagu, ya pihak masalah. Ini yang kita takutkan generasi penerus kita. Ketika tidak dalam koridor nilai-nilai kebaikan, subhanallah. Bagaimana kita tidak bingung jamaah rahimakumullah, sampai disampaikan arak, permen, lagu kandungan narkoba, dia dejatinjol, permen, lagu isi narkoba. Allahu Akbar. Maka itu artinya bahwa ada sebuah kegiatan yang tidak memiliki nilai kebaikan, tetapi sudah masuk, bahkan bisa jadi di hadapan, bahkan bisa jadi di tangan anak-anak kita. Dan banyak lagi hal-hal yang harus kita jaga. Maka dari itu jamaah tiang, bahwa tidak ada salahnya untuk kita semakin meningkatkan kewaspadaan kita. Kita tingkatkan penjagaan kita. Kita ikuti sebagaimana Allah berfirman ketika mengingatkan kepada kita bahwa Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Muhammad itu adalah utusan Allah. Orang-orang yang mengikuti perjalanan beliau, orang-orang yang mencontohi, orang-orang yang ikut di belakang barisan beliau, siapa mereka? Asyidda'u 'alal kuffar. Asyidda'u 'alal kuffar artinya orang-orang yang tegas, orang-orang yang ketat, orang-orang yang secara kokoh dan kuat menjaga keimanan, menjaga ketakwaan dari pengaruh-pengaruh nilai-nilai atau pengaruh yang dibuat oleh musuh-musuh Islam. Jamaah tiang rahimakumullah, jadi pengikut Rasulullah itu tegas, dia menolak nilai-nilai kekafiran. Contohnya sudah jelas agama kita menyatakan kaum Hawa, entah wajah dan telapak tangan side yang boleh kelihatan. Ampun desa selamat dunia akhirat. Aku bare harak contoh kelambi le TV ye sintur. Lain sa roek mudin, lain sa roek julun, masya Allah.
belum lagi gaya-gaya hidup yang lain. Masya Allah. Jamaah tiang rahimakumullah, nike salek rurung celanen persis marak belik betis, bulun bejerik marak elong kedit, terus begitar macem. Tiang ndak habis pikir kalau celananya sebesar ujung kakinya, berembin tanjak taekan temen ngulu. Ini logika saja ini. Untuk dia wudhu saja kita sudah sanksi. Muka lengjak sembahyang. Astagfirullahalazim. Apalagi kemudian kita langsung saksikan apa yang dia lakukan, apa yang gayanya belum elak ansi peluang mentolok nabi aran dek ngerti niki. Ya Allah, ikutin apa ini, cara mana? Barat ketuan saya aram, Salim maran, saya aram, Ibrahim maran, kan det semel. Ya Allah, jamaah tiang, ketahuilah bahwa inilah yang dimaksud ayat tadi di atas, bahwa kalau memang kita pengikut baginda Rasulullah, asyidda walal kuffar, bikin benteng pertahanan dari pengaruh-pengaruh kekafiran, karena mereka ingin mengikis habis nilai-nilai keimanan kita sampai kebalik kebelah. Maka jamaah semua lini kita diuji. Kalau dari cara hidup tidak bisa, cara makan tidak bisa, cara makan, cara pakaian tidak bisa, cara pakaian, cara ibadah lapuk sin rubah. Ini maunya apa? Biar nilai-nilai keimanan semakin luntur. Amun wah luntur ngonek-ngonek telang, amun wah telang kah nenget. Kenapa jamaah sekalian? Karena mohon maaf, ndak dia mustahil ara ustad tabe walar sang ye kereng jaga isi mulut marak tiang marak niki mulagu lema ye guru le no tahun berubah, akidahnya bisa berubah. Dia tidak terawas masalah berembentan hidup, akidahnya berubah. Ini bisa. Ini yang dikatakan asyidda walal kufar. Jaga. Kenapa harus dijaga? Karena di beberapa tempat hanya dengan sekotak Indomie berubah akidah, hanya dengan uang 10.000 berubah akidah. Masya Allah. Maka dari itu jamaah rahimakumullah, khusus anak jarin tiang pelungguh sami, amun loyan teduk dan bercerita saraan ketua loya. Saya nggak saat teduk nikin tidak tahu ya kena apa yang salah. Makin mau selong-selong papa umur balik mau dengan salain kacan merari salain akidah kan selesai. Sengonek tekan cayen dan wah ngerawas dia tahu cerita. Ya Allah, dan ini tidak sedikit. Dan yang sangat aneh, melalui proses persidangan di camat dan mele tulak no si keba loya nomor hele. Ya Allah, ini yang disebut asyidda walal kufar. Jaga, tegas, tidak usah tanggung-tanggung. Kalau ada nilai-nilai kekafiran, tolak, jangan sampai masuk ke rumah kita, jangan sampai mempengaruhi anak keturunan kita, karena itulah pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ruhama ubainahum. Sebaliknya kata Allah, pengikut Nabi itu tegas dari nilai-nilai kekafiran, tetapi kalau sesama mukmin dan muslim hendaklah menjadi umat yang ruhama, umat yang saling sayang menyayangi, kasih mengasihi. Denden kebalik tabe walar papah kance toke jak kesolahangan balik kanca batur kepelit. Nah ini kebalik, ini dibalik. Ruhama ubainahum, kasih sayang. Bagaimana maksud kasih sayang?
sampai hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak selamat orang di akhirat apabila dia masih ada tetangganya yang kelaparan sementara dia mai sin mangan. No. Ya Rasulullah, biaran tetangga nu sang sedih balik doang deh. 40 sedih kanan, 40 sedih kiri, 40 mudi, 40 julu. Amun rekeng sang seki lingkungan atau seki RT. Ternyata satu RT itu tetangga, kata Rasulullah. Kalau ada yang tidak makan kemudian Anda makan, maka kita ikut bersalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saking yang namanya umat Muhammad itu ruhama'u bainahum, saling sayang menyayangi dengan yang lain, kasih mengasihi. Makanya tidak pantas kalau kita satu lingkungan, dalam satu akidah, dalam satu umat Muhammad, mungkin saling kenal, mungkin tahu keadaan dan lain sebagainya. Ini miris. Ini perlu kita rubah. Karena ruhama'u bainahum, kata Allah, kita harus saling sayang menyayangi. Jamaah yang rahimakumullah, tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Pengikut umat Muhammad itu adalah tarahum ruk'an sujada. Mereka gemar ruku dan sujud. Gemar ruku dan sujud. Kalau disebut gemar berarti din sawajib doang, lebihan sisa wajib. Sawajib 5 waktu, maka lebih dari 5 waktu itu dia sering ruku dan sujud karena kegemarannya, karena mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa tujuannya menambah ruku dan sujudnya? Ya bataguna fadlam minallahi wa ridwana. Dia mau mendapatkan ridho, mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana maksudnya ini jamaah rahimakumullah? Karena yang diharapkan adalah husnul khotimah. Husnul khotimah itu bagaimana? Juru mati papah tersujud, iya tak temati. Juru mati papah deruku, iya tak temati. Ini yang diharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ruk'an sujada, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya kita tidak bisa minta mati pas ruku dan sujud. Kalau boleh semua kita minta. Kenapa? Karena begitulah bukti keridhaan Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. Jamaah tiang rahimakumullah, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Saking sering dia ruku dan sujud, simahum fi wujuhihim, ada bekas, ada air wajah yang menunjukkan bekas ruku dan sujudnya. Banyak dibahas ini Ustadz, amun bidang-bidang kending ya tanden bahwa banyak ruku dan sujud itu tidak harus kendingnya bidang. Ruku dan sujud itu adalah buktinya bagaimana keimanan dan ketakwaannya semakin baik. Wabil khusus begitu kita berjumpa dengannya, sejuk hati kita, tenang jiwa kita. Maka dibahas bagaimana kalau yang hitam kendingnya ya mula kulit nah sensitif punin dokter. Nggih, mun sabidang nikin den mesti dakan sekedik sujud lagu ini lawan bidang kending. Ara endah sak sengaja boya batu osok-osok apa bidang. Intinya bukan itu tanda simahum fi wujuhihim asar sujud, bahwa tanda daripada banyak ruku dan sujud adalah bagaimana kemudian mengalir kesejukan dalam wajahnya, dalam perangainya, dalam rangka iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah,
Maulid baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita peringati seperti pada saat ini adalah dalam rangka bagaimana kita ingin membalikkan dan kita ingin mengikuti bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada kita bahwa sayati zaman badak tuh. Oh. Cukup. Baik. Ini hadis terakhir. Sayati zaman kata Rasulullah. Yafirrun nas minal ulama wal fuqaha. Gena datang sopok waktu, sopok zaman, sopok masa. Yafirrun nas pada pelai dan demen dan mele minal ulama wal fuqaha. Amun terdatengin ulama, terdatengin guru ngaji, bis pada pelai dan mele malik. Artinya apa? Ini di Jakarta pernah diuji kasus. Tepiak panggung untuk dakwah ustad, lek sedin panggung band. Ini sampai dicoba dia betul dan terbukti. Dembau jak pada loean le band dengan nganjeng. Timbang lek panggung searah ustad ceramah. Ternyata ini pesan Nabi lain. Nabi masih hidup sudah Nabi sebut. Gena datang lema sopo waktu. Amun arak ulama, arak guru ngaji, arak pada mele. Ya Allah. Lagu sini ben tenak sak bekedek. Maka akhirnya makin guru ngaji mengemas bagaimana biar menyenangkan. Ulama mengemas bagaimana biar menarik dakwahnya. Si lelah mendarat cara. Kenapa? Karena memang itu sudah menjadi fitrah manusia. Allah sudah menyebutnya manusia itu diciptakan idza massahus syarru halu'a wa idza massahul khairu manu'a illal musallin. Mulen meno manusia leman tepiak amun tetenak solah ndek mele, amun tetenak sak lengek jaya pada loe. Illal musallin kata Allah dalam ayat itu, kecuali mereka-mereka yang mendirikan salat. Tiang kembali ke hadis niki. Kalau datang satu masa kata Rasulullah pada pelai yang menara ulama fuqaha ndarak mele. Maka apa kata Rasulullah? Hati-hati kalau sudah zaman itu tiba kata Rasulullah. Fasayu'tihumullahu thalatha baliyat. Maka akan diturunkan saat itu oleh Allah 3 bencana besar. Apa itu bencana yang akan diturunkan? Yusallitu alaihim sultanun zalim. Bencana besar yang pertama kata Rasulullah, kalau sudah orang tidak suka sama ulama dan mele tetenak ngaji, akan bermunculan pemimpin-pemimpin yang zalim. Ini bencana besar yang pertama akan diturunkan. Karena apa? Dampak dari yang tadi itu. Pemimpin-pemimpin yang zalim dendek telah sebut contoh. Insyaallah pada paham, tiang paham, pelungguh paham. Lagu sak paling dia tersemel dengah pemimpin sak paling bawa bapak rumah tangga, ibu rumah tangga. Iya pemimpin paling bawah nih. Iya pun zolim le anak jari. Ya Allah. Beremberuan ina sa tetehana, beremberuan nama sa gorokana, beremberuan nama sa perkosana. Malik tejak boyak contoh, napi kurang. Ya Allah.
sultan zalim, pemimpin zalim. Ternyata sampai skup terendah pemimpin, kezoliman itu sudah kita rasakan. Masya Allah. Jamaah, ini bencana yang pertama kata Rasulullah. Bencana yang kedua, turfa'ul barakatu an kasbihim. Kalau sudah orang enggan dengan ulama, maka apa? Akan diangkat keberkahan. Akan diangkat keberkahan dari apa yang mereka kerjakan. Subhanallah. Jamaah, kalau sudah keberkahan diangkat, haten begaji 100 juta darah idap. Kalau sudah berkahnya ndak ada, hate sudah bawa 1 juta ke pasar Dasanagung, darah idap. Kadang bingung, ya apa terbeli darah ruan 1 juta sudah belanja. Coba kita kembali papa berkah. Subhanallah. Masih keinget layak Driki ina iyo kaparan dagang pisang goreng deh. 5 rupiah sudah belanja, ya Allah kebesuh bet bagi lebatur. Betul-betul makanya terasa kalau keberkahan sudah diangkat, sehingga akhirnya apa? Ndak terasa dia itu ada nikmat, akhirnya lupaan bersyukur. Kenapa keberkahan diangkat? Karena tadi terlalu banyak sudah orang yang berlari dari ulama, ndak mau lagi kembali ke agama Allah. Jamaah rahimakumullah, ini kalau keberkahan sudah diangkat, maka lihat, ndak kurang contohnya. Siapa? Berapa banyak yang kaya raya, ujung-ujungnya mati diri. No. Sampai yang tersebut contoh Michael Jackson, sampai yang tersebut Marilyn Monroe. No, wah keruan kelas artis, ndek napa jak kena denara kepeng, kelebihan. Tapi matinya overdosis, matinya bowos, paleng, siwat. Ini kan apa masalahnya? Begitulah ketika keberkahan Allah angkat denara idap malik, maka kita rasakan semua ini kurang, terus kurang. Wah tebeng Honda bareh mele malik Honda sablea. Wah tebeng mobil engat mobil sak bagusan mele. Inilah perputaran bagaimana musibah itu Allah turunkan lantaran larinya manusia dari ulama dan fuqaha. Yang terakhir jamaah rahimakumullah, kata Rasulullah, mudah-mudahan bencana yang ketiga ini jauh-jauh langan dendek dedait saya nggak bisa jadi terjadi sama kita karena kita masih hidup ini. Apa kata Rasulullah? Yatrukuna dunya bila imanin. Geneloe genara dengan tinggalkan dunia ini tidak dalam iman. Nauzubillah min zalik. Karena apa? Kalau sudah kita meninggal dunia tidak dalam iman, maka seluruh usaha kita sia-sia. Rasulullah pernah berpesan, dendek bengak arak dengan tama Islam mati ahli surga. No. Deman gawe napi-napi sekedar syahadat mun mati ahli surga. Ngeremon sahabat ya itu berpuluhan tahun tegus sembahyang, berpuasa ndek teman terjamin surga. Apa kata Rasulullah? Itu semua atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat itu didatangkan dari kebaikan yang kita lakukan. Maka kata Imam Hasan Al-Basri, lakukanlah kebaikan dimanapun kita berada, sekecil apapun, karena kita tidak tahu kebaikan mana yang akan memasukkan kita ke dalam surga. Yuk, bagaimana sholat? Bukan karena sholat masuk surga. Bagaimana puasa? Puasa itu wajib karena kita muslim. Maka dari itu jamaah, mari dalam kesempatan niki
tadi Rasulullah mengingatkan, jangan sampai tinggalkan dunia tidak dalam iman, berarti minimal akhiri hidup ini dengan kalimat la ilaha illallah. Insya Allah dengan kalimat itu kita akan mendapatkan keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat, dan tercatat sebagai orang-orang yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya mudah-mudahan berkat peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini, Allah akan melimpahkan keberkahan kepada kita semua. Allah akan memberikan kepada kita khazanah ilmu, dan Allah akan memberikan dan menuntun kita ke jalan kebaikan, dan semoga dengan itu semua Allah akan memberikan kita keselamatan di dunia dan kebahagiaan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekhilafan, atas segala kekurangan, kata-kata yang kurang berkenan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat sebagai amal ibadah di sisinya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.